sekretariat dari BKR Melati Dusun Muko. Yang ini adalah pemberian dari pemerintah Paduan. Iya. Jadi ini ruangan ini sengaja diperuntukkan untuk kegiatan BKR, sekretariat maupun penyuluhan. Tetapi kalau penyuluhan itu kadang kita memakai juga yang di sini Pak, karena tempatnya terlalu sempit. Ya insya Allah nanti pemerintah Paduan Ngepo ini ada dana untuk membikinkan kita sekretariat. Iya. Ini pertemuannya setiap hari apa Bu? Setiap tanggal 11. Tanggal 11 setiap bulan ya? Iya. Itu semua kader dan anggota BKR datang ke sini. Ya, semua kader kita mempunyai kader 5. Iya. Dan nanti anggotanya itu 20 orang. Iya. 20 orang itu kadang juga ini Pak, kadang juga kalau 100% juga nggak mesti. Tapi nanti karena ada yang punya kegiatan usaha, jadi biasanya ada yang izin. Tapi tetap kita pertemuan. Tetapi untuk kemarin itu pandemi itu memang 3 bulan kita tidak pertemuan. Sekarang pertemuan, tapi tetap kita juga menaati protokol. Itu dalam ikatan pertemuan apa saja Bu kegiatannya Bu dalam pertemuan itu? Pertemuannya penyuluhan Pak. Penyuluhan. Ya. Kadang ada simulasi juga mungkin ya. Ada simulasi dan untuk apa? Untuk menarik biar agak Variatif. Tertarik dan variatif. Ada jimpitan juga, ada arisan. Itu kata kita lihat ada gejok lesung, ada ujon-ujon ya. Gending itu memang bagian terintegrasi dari BKR juga ya. Iya, karena ini terintegrasinya juga dengan kebudayaan. Iya. Juga ada senam juga Pak. Yang Iya. Jadi kalau senam memang ibu-ibu anggota BKR ikut senam. Tapi untuk yang gejok lesung, ya seni, terus apa? Ada gending nanti untuk penyampaian pesan BKR-nya seperti apa di kesenian itu? Di kesenian itu? Ya, kita biasa kalau kesenian itu nanti di acara-acara kesenian ada edukasinya. Iya. Edukasi tentang usia pernikahan usia dini Iya. juga. Karena sekarang juga pandemi Pak, kita juga edukasinya tentang protokol kesehatan juga. Ya, terus ada gejok-gejok itu biasanya kita tampilkan pada hari kemerdekaan, hari jadi kelurahan itu tetap kita ikut tampil. Terus ini buku apa sih Bu? Buku-buku ini buku apa sih ini? Ini ada buku materi yang untuk bahan penyuluhan kita, bahan pertemuan, untuk usia pertemuan, ada peraga, ada ini administrasi kelompok. Iya. Terus ada juga yang ada data dinding, terus ada MOU. Itu dari Polsek, dari Puskesmas, dari izin dari Paduan, tentang ini juga ada. Terus ada juga visi misi kita nggak ada, tapi masih kecil itu Pak, belum sempat memperbaiki. Terus ada juga itu banner yang karena kita bersinergi dengan dinas sosial, itu ada banner dari dinas sosial juga kita terima, kita kumpulkan sebagai bahan edukasi juga. BKR Melati Ngepo, anggotanya ada berapa? 20 anggota. BKR itu anggotanya siapa tuh? Keluarga yang memiliki anak. Termasuk ibu sebagai kader juga punya anak remaja? Ya? Ya. Kegiatannya kelompok BKR ini dilaksanakan sebulan sekali biasanya atau lebih? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kegiatannya apa saja? Penyuluhan. Yang disuluh remajanya atau ibu-ibu keluarganya? Ibu. BKR Melati di Padukuhan Ngepo itu berdiri tahun berapa? Dari tahun 2013 Pak. 2013 berarti sekarang 2020 berarti hampir 7 tahun ya? Iya, tapi pembaruan SK kemarin tahun 2018. Oh, di SK kan pada tahun 2000 SK kedua. SK terbaru. tahun 2018. Sekarang saya boleh saya kan bertanya pada itu. Sebelum
Ngepoh ini ada BKR, Bina Keluarga. Kondisinya seperti apa remaja kita di Padukuhan Ngepoh? Kemudian setelah berdiri tahun 2013 sampai dengan sekarang, perubahan yang terjadi dalam diri remaja kita seperti apa? Kali ini boleh dijelaskan dari awal ya Pak? Sebelum kita mendirikan BKR, itu keadaan remaja kita sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Bukan mengkhawatirkan yang sifatnya selalu negatif, itu bukan. Tetapi kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak dan untuk mengantarkan anak ke pernikahan yang sesuai dengan peraturan itu sangat susah sekali. Karena apa? Ya mungkin pengetahuannya memang belum ada Pak waktu itu. Dan ketika kita sudah ada ilmu-ilmu tentang itu, kita menerima ilmu-ilmu tentang remaja, jadi kita ngatur sama Pak Duko bagaimana kalau kita membentuk BKR. Ternyata Pak Dukonya juga setuju dan pembinanya juga siap untuk membina setiap saat. Dan dampaknya sangat bagus sekali Pak. Dampaknya sangat bagus sekali. Kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya itu sangat-sangat tinggi. Dan juga usia menikah, anak-anaknya untuk dinikahkan itu kalau penuh menaati aturan juga belum 100%, tetapi paling tidak sudah 20 tahun Pak. Jadi tidak ada yang di bawah 20 tahun. Dusun Ngepoh ini dimulai menumbuh kembangkan kesadaran keluarga untuk menyekolahkan anak agar sekolah lebih tinggi, berbarengan dengan program mendewasakan upaya pendewasaan usia perkawinan. Setidak-tidaknya tamat SLTA baru menikah. Dimulai dari itu. Kemudian pada saat ini 21 perempuan, 25 laki-laki sudah bisa ditempati oleh warga masyarakat. Untuk 2 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah. Kemudian yang lain, selain kegiatan penyuluhan yang dibutuhkan kepada ibu-ibu yang menjadi remaja, apakah ada kegiatan lain yang terintegrasi dengan kegiatan BKR ini? Saya melihat tadi Pak Duko mendukung, pemerintah bisa mendukung kegiatan ini, berikan fasilitasi tempat dan sebagainya. Mestinya Pak Duko, Pak Lurah melihat ada bukti nyata manfaat dari kegiatan BKR. Sudah kegiatan? Iya, ada Pak. Ini utamanya kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Yang kami di kelompok BKR ini sudah ada jimpitan sosial. Jimpitan sosial. Dan jimpitan sosial ini bukan kita yang menyalurkan, tetapi kita kerjasama dengan BKSBM. BKSBM itu wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Dan dana itu diperuntukkan kepada warga yang membutuhkan tetapi belum tercover bantuan apapun dari pemerintah. Dari Dusun Ngepoh itu harapannya, walaupun ini baru merintis ya Pak, tetapi harapan ke depan bahwa BKR bisa bekerja sama dengan BKSBM Dusun Ngepoh. Jimpitan. Kemudian yang lain. Jimpitan dan juga kerja bakti ada, terus tabungan sehat. Tabungan sehat dalam arti kita menabung, tetapi kita tidak memaksa. Jadi anggota yang sadar menabung monggo silahkan, tapi yang tidak karena memang orang tidak sama Pak. Ada yang penghasilannya belalah turah, ada yang murah kan. Yang kegiatan ekonomi mungkin ada kegiatan ekonomi produktif. Ada Pak, peningkatan ekonomi. Kebetulan di kelompok BKR Dusun Ngepoh ada beberapa anggota yang melakukan usaha juga. Walaupun usaha itu kecil-kecilan, tetapi ada yang camilan, ada ayam kampung telur, bisa dibuktikan ini ada harganya Pak. Terus ada juga pedagang sayur. Ada yang sudah modern Pak, online shop. Itu ada juga. Ya. Terus ada tukang jahit. Tukang jahit, penjahit itu bukan kita membuat baju yang mahal-mahal, tetapi kita sudah membantu masyarakat. Misalnya tidak bisa menjahitkan yang mahal dari keluarga sendiri, misal dari kelompok kita ada yang bisa paling tidak menjahit yang ringan-ringan itu loh Pak. Misalnya permak apa itu sudah ada.
pendapatan itu sebelum masuk di sebelum BKR yang mengelola, anggota BKR itu masuk, itu pendapatannya cenderung tidak yang seperti diharapkan, tetapi karena mendapat penyuluhan, mendapat sedikit demi sedikit dari Bapak Pembina Penyuluh KB tentang usaha, itu alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir itu pendapatannya meningkat, walaupun tidak kelasnya itu tetap kelas rumahan gitu Pak. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir. Dalam mengelola kelompok BKR ini, Ibu sebagai pengurus BKR sudah menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk mengelola, membina, menghidupkan kelompok BKR ini dalam proses ya? Ya, kita sudah ada MOU dengan Puskesmas, dengan Polsek, dengan kecamatan, terus dengan pemerintah desa, itu jelas, dan juga paduan. Ya, terus ini sementara yang akan kita buat tetapi belum sampai ada nanti MOU dengan saya memberanikan diri dari dinas sosial. Oh, dinas sosial. Itu harapan kedepannya seperti itu. Ya, jadi yang menggarap BKR ini tidak hanya sebatas oleh teman-teman dari penyuluh KB, tapi dari Puskesmas tentang kesehatan reproduksi, kemudian dari Polsek tentang narkoba dan lain sebagainya. Maksudnya begitu ya Bu ya? Iya. Kemudian kalau boleh saya menanyakan sekali lagi untuk anggota kelompoknya. Iya. Ya, juga ada anggota kelompoknya, salah satu Bu? Ada. Saya tidak akan menanyakan baksonya ya Bu ya. Nah, tapi saya akan menanyakan Ibu menjadi anggota kelompok BKR ini sejak kapan? 2 tahun. 2 tahun. Tahun terakhir ya. Ya. Namanya siapa Bu namanya? Surani. Bener. Ibu punya anak remaja? Iya. Namanya siapa? Namanya Nurela Silvi Asuti, kelas 1 MTS Negeri 9 di Bendungan. Sekarang setelah ibu sering mengadakan pertemuan penyuluhan dibekali oleh kelompok ini tentang remaja, saya akan bertanya kepada ibu, apakah benar? Apakah benar anak remaja yang ibu punya itu, Mbak siapa tadi? Silvi. Ibu merasa terbantu untuk menjalin komunikasi lebih baik dengan anak ibu sesudah ibu menjadi anggota BKR. Iya Pak. Ya, terbantu. Contohnya? Kadang kan anak itu begini ya, kadang anak itu kan kadang ada permintaan begini kan kadang kan saya itu kan anak kan harus dituruti, tapi kita ada perkumpulan begini kan ada batasannya, tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi. Jadi itu kan bisa nanti berapa bulan lagi gitu, misalnya begini kan, kalau kita menuruti semua keinginan anak harus saat ini dan ini tidak bisa. Itu harus kita belajar untuk berpikir tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi. Menyayangi, mengasihi anak bukan harus selalu menuruti keinginan anak. Garis besarnya begitu ya Bu ya. Jadi secara garis besar penjenengan merasakan manfaat mengikuti kegiatan Ibu masih meyakini bahwa anak perempuan itu akan bernasib sial ketika orang tua menolak lamaran laki-laki. Tidak. Itu pemikiran zaman dulu. Sekarang begini, kalau menolak itu kan ya pertama umur anak paling untuk menikah itu 21 untuk perempuan. Jadi ketika anak ibu dilamar orang usianya belum 21, ibu tidak meyakini lagi bahwa anak ibu akan bernasib sial. Ya, tidak. Mantap Bu. Mantap. Oh, ya.